Jadi wajar masyarakat Aceh mengibarkan bendera putih kepada pemerintah dan mengirim surat kepada UNDP dan UNICEF untuk meminta bantuan karena tidak. Heranov, lihat sekali lagi di sebelah sana masih banyak anak-anak yang nggak makan. Kalau kami tidak dibantu dari relawan, kami nggak makan, jujur. Bantuan obat-obatan yang diberikan dari Malaysia senilai 1 miliar untuk korban bencana di Sumatera. Kata menteri kita, bantuan tersebut itu nilainya tidak seberapa. Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Kadang-kadang ada setengah kata-kata yang dilontarkan itu tidak menggunakan lunas-lunas bahasa yang sepatutnya, tidak dilontarkan dengan cara yang cermat, maka ia akan mengganggu matlamat. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer dulu ya geng, sebelum video ini saya mulai. Video ini saya buat bukan berarti untuk memprovokasi, bukan untuk memecah belahkan, dan juga bukan untuk mengapi-apikan pasal korban bencana alam di Indonesia. Sebab baru-baru ini saya tengok di media televisi Indonesia sangat turut berduka cita dengan bencana alam yang berada di Indonesia. Selama ini kita ternyata dibohongi oleh para pejabat dan pemimpin kita. Sebab beliau pernah mengatakan dah membantu rakyat kita. Memang kita akui dah membantu. Dan dia orang juga pernah berkata api ataupun listrik dah disalurkan. Tapi sampai saat ini belum ada. Sebab ini fakta yang sungguh menakjubkan, yaitu media televisi Indonesia menayangkan seorang presenter menangis ketika tahu kehidupan korban bencana alam dan siapa yang membantu. Ya, tengok dulu bersama-sama. Warga Aceh masih kelaparan, kita dibohongi pemerintah. Bantuan masih minim, apalagi di wilayah-wilayah terisolir. Relawan sudah ada di titik lelah. 3 minggu menunggu bantuan. TNI Polri juga dikerahkan, sudah cukup masif. Pekerja yang membangun listrik berusaha bahkan di tengah hujan, lumpur. Kecelakaan kerja juga cukup tinggi, Heranov, untuk membangun infrastruktur. Akuin, kalau masyarakat Aceh bilang akuin saja, pemerintah butuh bantuan. Banyak sekali relawan yang ingin masuk ke Aceh, medis terutama. Saya tidak membayangkan, Heranov, anak-anak berdiri di pinggir jalan meminta bantuan untuk makan. Itu yang saya lihat setiap hari. Tidak layak rasanya anak-anak berdiri di pinggir jalan untuk minta makan, Heranov. Itu tidak benar. Anak-anak harusnya tinggal di tempat yang aman, makan yang bergizi, kembali ke sekolah, dapat kesehatan yang baik. 3 minggu melihat kondisi Aceh tidak ada perubahan. Seminggu saya berada, lebih dari seminggu saya dan rekan saya Urip Handoyo berada di Aceh, tidak ada perubahan, Heranov. Wow. Jadi wajar masyarakat Aceh mengibarkan bendera putih kepada pemerintah dan mengirim surat kepada UNDP dan UNICEF untuk meminta bantuan karena tidak. Heranov, lihat sekali lagi di sebelah sana masih banyak anak-anak yang nggak makan. Aceh Tamiang ini. Erin, terima kasih. Tetap semangat di sana. Ini mungkin live terakhir saya di Aceh dan dari tadi kami dititipkan pesan sebagai jurnalis agar bisa memberitakan yang sebenarnya soal Aceh, dan ini berat buat kami, Heranov. Oke. Seberat usaha relawan menembus wilayah-wilayah yang terdampak. Wow. Baik. Oke, Irin, tenangkan diri dan tetap semangat.
Baik, terima kasih Irin. Saya akan segera berdialog dengan Istana nanti dalam segmen berikutnya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang Anda sampaikan. Kenapa pemerintah masih belum minta bantuan ke asing dan juga bagaimana kemudian nanti respon dari Istana soal banyak titik-titik yang belum terakses hingga kini. Terima kasih Irin. Terima kasih untuk laporan Anda dan tetap jaga kesehatan. Salam buat tim liputan di sana. Selamat sore. Kalau kami tidak dibantu dari relawan, kami nak makan, tak makan, jujur. Tapi lepas tu saya ngomong, desa saya hancur dan sangat desa. Mau bilang apa? Tuhan berkata gini, ya udah, kami terima. Saya juga harta habis, kebun saya habis, tak ada lagi untuk kedepannya, untuk membayar sekolah anak, dan tidak nak sanggup lagi gitu. Kami mohon kepada relawan dari adik ini, bantulah kami, dek. Bantu kami semampu, adik. Kami tidak mengharapkan lebih. Yang bisa kami dapat makan, alhamdulillah. Ini desa kami sudah hilang, tidak ada lagi. Kebun-kebun kami habis. Rumah ibadah kita tidak ada. Video ini video fakta, video real, bukan rekayasa, bukan menjual kesedihan, bukan pula menjual tangisan. Dengan fakta-fakta macam ini, kita dari jauh hanya bisa mendoakan yang terbaik dan mendapatkan perhatian dari negara jiran. Negara Malaysia memberikan bantuan obat-obatan, tenaga medis, makanan, dah berjuta-juta ringgit Malaysia nominalnya. Akan tetapi mendapatkan perhatian dari Menteri Indonesia. Beliau mengatakan Malaysia memberikan hanya sikit aja, membuat orang-orang ataupun membuat netizen Malaysia agak sedikit rasa kecewa dan mendapatkan perhatian oleh Ustazah Malaysia. Kita simak dulu video yang berikutnya. Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Kadang-kadang ada setengah kata-kata yang dilontarkan itu tidak menggunakan lunas-lunas bahasa yang sepatutnya, tidak dilontarkan dengan cara yang cermat, maka ia akan mengganggu matlamat. Hari ini keluar satu kenyataan yang telah dilontarkan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia yang bernama Tito Karnavian. Kata Tito Karnavian ini dengan penuh ego, apalah sangat bantuan yang dihulurkan oleh kerajaan Malaysia hanya berjumlah lebih kurang 250,000 sahaja berbanding dengan apa kemampuan ataupun kapasiti yang dimiliki oleh kerajaan Indonesia sendiri. Kalau sebelum ini Indonesia mengeluarkan satu bentuk kenyataan ataupun cadangan, mana-mana negara luar yang nak hantar bantuan kemanusiaan ke sana akan dikenakan cukai. Seperti mana kalian perlu tahu sekarang, situasi yang berlaku sekitar Aceh. Ada 3 kawasan utama yang terkesan disebabkan oleh banjir besar. Yang pertama adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan satu lagi adalah kawasan Aceh, dan segala bentuk kesan yang berlaku sedia ada sekarang lebih teruk berbanding dengan apa yang mereka pernah hadapi sebelum ini sewaktu tsunami tahun 2004. Jadi apabila ada negara luar datang untuk menghulurkan bantuan bukan bertujuan untuk menyelesaikan masalah setempat tapi sekadar meringankan beban, janganlah kita memandai-mandai mengeluarkan kenyataan mempertikaikan itu ini. Terlalu banyak songeh kalau ayat yang lebih molek untuk diperkatakan. Dalam keadaan 900,000 orang yang terkesan disebabkan oleh banjir ini terjejas, masih banyak lagi kawasan-kawasan sampai masyarakat sekitar terpaksa untuk mengangkat bendera putih kerana bantuan-bantuan gagal untuk sampai ke kawasan-kawasan pedalaman, kawasan-kawasan tertentu akibat terputus hubungan dan sebagainya. 300,000 orang kehilangan tempat tinggal dan lebih kurang 1,000 lebih adalah angka mereka yang telah pun kehilangan jiwa semasa berlakunya proses banjir ini. Matlamat yang perlu dijadikan prioriti adalah mana-mana negara, NGO, orang persorangan, apatah lagi sesiapa saja yang nak hulurkan bantuan, terima dengan hati terbuka. Jangan mempertikaikan itu ini, kerana yang perlu dijadikan prioriti sekarang adalah bagaimana cara untuk membantu mereka di lapangan dalam keadaan segera. Seberapa segera sebenarnya? Kalau sebelum ini kita boleh tengok tular sekitar media sosial bagaimana Gubernur Aceh yang bernama Muzakir Manaf meminta mana-mana pihak walaupun di peringkat United Nations untuk segera menghantar bantuan kat sana. Jadi kita kena terima hakikat bahawa yang paling awal sampai di lapangan adalah NGO-NGO daripada Malaysia, even daripada Mercy, Ariana Care dan juga Muslim Care serta Yayasan Mawadah. Mereka telah berada beberapa hari yang lepas untuk membantu di lapangan menilai kepada apa saja dana yang boleh diberikan dengan seberapa segera. Jadi dalam situasi sekarang, keperluan untuk menyelamatkan rakyat selaku negara jiran terdekat lebih penting berbanding daripada meletakkan ego siapa yang paling awal memberikan bantuan ataupun sesiapa yang terpaling banyak memberikan bantuan. Bukan itu yang menjadi ukuran.
Last but not least, kita doakan 8 orang yang akan turun di lapangan untuk melakukan beberapa tinjauan selama 5 hari sekitar kawasan krisis Sudan, di mana mereka akan mendarat sekitar pelabuhan Sudan dan mengambil masa lebih kurang 15 jam ke kawasan-kawasan tertentu berhampiran Sudan, antara sempadan Sudan dan juga Chad, untuk memastikan apakah bentuk bantuan yang paling relevan, paling bersesuaian untuk masuk ke kawasan-kawasan krisis. Dan antara yang terlibat adalah 8 orang yang mewakili Piur Rahmat, Faizal Tahir, Cinta Gaza Malaysia, Cinta Salam Malaysia, termasuklah Tuan Nadia Anuri dan sebagainya. Jadi itu saja laporan yang dapat saya sampaikan kepada kalian berkaitan dengan perkembangan semasa di Aceh dan juga misi untuk kita memastikan bahawa tinjauan dibuat sekitar Sudan. Teruskan bercakap tentang Gaza, teruskan bercakap tentang kesemua negara-negara di dunia yang memerlukan bantuan kemanusiaan kepada mereka, kerana ini adalah tanggungjawab kita. Free Palestine. Assalamualaikum. Ucapkan banyak-banyak beribu terima kasih Kak. Banyak terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatiannya, dah peduli kepada warga kami Indonesia. Dan memang sesungguhnya memang macam itu geng, mentality Malaysia rakyatnya itu mempunyai tim, ada beberapa tim penyelamat, bukan penyelamat negara, bukan penyelamat bangsa, tapi penyelamat kemanusiaan. Kemanusiaan ini begitu sangatlah penting dalam agama. Ini pasal akhlak kita yang paling utama, macam mana kita menghargai orang lain dan macam mana kita membantu menghulurkan tangan kepada orang-orang yang tengah memerlukan, meskipun ramai yang merendahkan, yang berusaha untuk menjatuhkan, bahkan pejabat kita meremehkan bantuan dari Malaysia. Alhamdulillah rakyat Malaysia tak kecoh dengan hal macam itu. Rakyat Malaysia tak berhenti membantu Indonesia berterus-terusan, bahkan sampai saat ini. Ini Bahlul. Gigi sabar ibu ya. Bahlul. Aduh, astagfirullahaladzim, gak bisa berkata-kata ya Bahlul. Ini kan ulah si Bahlil ini Bu. Sabar ya Bu ya. Ini masyarakat, Pak Presiden, tolong didengar ya. Jangan terlalu didengar omongan menteri yang memang gak ada benernya satupun. Ini si Bahlil lagi ya, bilangnya berapa persen. Lihat nih warga nih Bahlil. Memang beneran tai lu Bahlil. Sabar ya Bu. Cubul ada berharap gak Pak Prabowo Subianto Presiden RI datang ke Aceh Tami? Kita Bang sangat berharap ya Bang ya. Kita benar-benar sangat berharap, banyak sekali masyarakat yang memang menunggu Bapak Presiden untuk datang ke Aceh Tamiang dan melihat bagaimana bencana yang terjadi di Aceh Tamiang. Ini tuh rumahnya habis semua Bang. Coba kasih nampak Bang. Ini tuh bukan aplikasi AI ya. Ini Bukan AI kan ya. Ini real. Adanya bencana. Ini rumah kita nih Bang. Ini kita tidur di WC enggak? Hancur semuanya. Ini tempat kita di WC nih. Yang saya minta Teman-teman, ya kita bisa melihat bagaimana suasana di kota Tamiang. Oh, ini sukarelawan Malaysia nih. Suara serunya ambulan. Suara ambulan. Banyak mayat yang sudah Wah, bendera merah, bendera Malaysia Jadi cuy. tolong Pak Menteri, jangan bilang hanya seram di media aja, tapi lihatlah bagaimana, ya bagaimana di lapangan. Benar-benar biasa. Ya, ini tuh bencana bukan lagi bencana lokal, tapi udah nasional. Tuh, bantuan berdatangan dari Malaysia, dari Terima kasih warga Malaysia. Aceh. Tapi masih aja ini dia, oh Bang. Hah? Alhamdulillah, makasih ya. Hati-hati Bang. Ya, Syara, tuh lihat. Lihatlah, ini adalah kota Aceh Tamiang yang rata dengan tanah. Ini tuh sudah menjadi seperti tsunami kedua di Aceh. Dan masih bisa si Bahlul ya. Si Bahlul, kau bilang ini tuh udah hidup lampu. Taunya apa Bahlul? Ya, taunya apa? Pret. Semua nggak ada. Jadi tolong Pak Presiden,
Jangan terlalu didengar omongan para menteri-menteri yang hanya untuk menyenangkan hati Bapak aja. Realitanya seperti ini, Pak. Masya Allah, la ilaha illallah. Bisa kebayang guys bagaimana ketinggian air di sini. Ini mobil bisa-bisanya nyangkut di sini. Masih banyak lagi. Air. Tuh, ada yang minta air. Ya, sebentar ya Pak ya. Ini berapa meter airnya di sini Pak? Hah? 5 meter ya? Oh iya, hati-hati ya Bu. Teman-teman lihatlah kondisi di lapangan. Hancur semua. Masya Allah. Bisa ngelihat ya bagaimana masyarakat setiap mendengar helikopter berlarian ya, melihat apakah di sini ada logistik yang datang, teman-teman. Sangat terima kasih untuk warga Malaysia yang sudah ikut donasi partisipasi untuk Aceh. Masyarakat Aceh sangat bangga terhadap Malaysia, negara Malaysia. Lihatlah bagaimana ya masyarakat lebih bangga menaikkan bendera Malaysia ketimbang Indonesia. Bantuan obat-obatan yang diberikan dari Malaysia senilai 1 miliar untuk korban bencana di Sumatera. Kata menteri kita, bantuan tersebut itu nilainya tidak seberapa. Ketika sebuah bantuan dari saudara-saudara kita di Malaysia dibilang itu nilainya nggak seberapa, yang dipertanyakan itu bukan lagi angkanya, tapi rasa empati. Karena ini bukan laporan keuangan loh Pak, ini bantuan bencana kemanusiaan. Malaysia mengirimkan bantuan obat-obatan kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan Aceh. Untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana, itu bukan barang simbolik loh, bukan barang basa-basi untuk diplomasi, bukan, tapi obat, sesuatu yang dibutuhin dan sesuatu yang langsung dipakai orang sakit di pengungsian. Dan di tengah kondisi saudara-saudara kita yang ada di Sumatera yang sedang kesusahan, muncul kalimat dari pemerintah bahwa bantuan dari Malaysia itu nilainya nggak seberapa. Untuk Bapak Menteri saya, dalam situasi darurat, yang paling dibutuhin itu bukan suatu angka yang besar Pak, tapi kecepatan dan kegunaan bantuan tersebut. Walau bantuan nilai 1 miliar yang Bapak anggap itu nilainya nggak seberapa, tapi kalau dalam 1 dus obat bisa menurunkan infeksi, bisa mencegah kematian, bisa menyelamatkan nyawa, itu adalah bantuan yang sangat berharga loh Pak. Dan dalam kondisi bencana apapun, menyelamatkan 1 nyawa itu adalah segalanya. Bantuan itu bukan lomba-lombaan Pak. Siapa yang paling banyak memberi, siapa yang paling adu gengsi antar negara, seberapa banyak nilai bantuan negara yang diberikan kepada orang-orang yang menjadi korban, bukan soal itu. Ini soal kemanusiaan. Dengan keluarnya kalimat nilainya nggak seberapa, mungkin terdengar biasa di kuping Anda yang udah duduk nyaman di balik meja. Mungkin terdengar kecil bagi Anda yang udah punya duit miliaran di rekening. Mungkin terdengar kecil di kuping Anda karena uang 1 miliar yang diberikan itu kecil bagi Anda. Tapi asal Bapak tahu, sekecil apapun bantuan buat saudara-saudara kita yang terkena bencana, itu adalah sesuatu yang berharga loh Pak. Dan juga dengan statement Bapak yang mengatakan nilainya nggak seberapa, bukan cuma menyakiti saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, tapi menyakitkan juga bagi mereka yang udah memberikan bantuan. Karena pesan yang Anda sampaikan itu sangat nyakitin hati orang yang memberi loh Pak. Padahal bantuan yang diberikan oleh Malaysia itu lahir dari empati mereka, dari niat baik mereka, dari keinginan meringankan penderitaan orang-orang yang ada di Sumatera dan Aceh. Orang Malaysia, mereka nggak wajib membantu kita. Mereka tidak diminta buat membantu kita. Mereka itu bergerak atas rasa kemanusiaan. Dan empati mereka itu nggak pantas buat diremehkan. Oke, kalau pemerintah mengatakan bisa lebih memberikan dari itu. Kalau pemerintah merasa mampu, oke lah. Kalau pemerintah merasa kuat, iya oke lah. Tapi cara bicara di tengah bencana itu adalah sesuatu yang penting loh Pak. Karena kalimat yang salah itu bisa melukai orang lain lebih dalam lagi daripada bencana itu sendiri. Menghargai bantuan orang lain itu nggak membuat kita kecil Pak, enggak. Justru menunjukkan bahwa kita dewasa dalam sebuah negara. Lagi pula orang Malaysia udah bener loh Pak memberikan kita obat-obatan. Malaysia udah bener loh Pak memberikan kita apa yang kita butuhkan. Nggak seperti orang-orang yang ada di pemerintahan kita datang ke tempat bencana seperti wisata bencana. Ada yang pencitraan, ada yang lebih modis daripada korbannya. Ada pejabat kita yang pikul-pikul beras di depan kamera, tapi di belakang kamera mereka mau salaman aja dengan rakyat itu belum tentu mau.
Jadi hargailah Wow. bantuan orang lain, bantuan negara lain, baik itu sekecil apapun, tapi itu diperluin, itu hargain Pak. Jangan apa-apa dinilai dari materi. Negara yang besar itu bukan yang paling sering nyebutin angka. Tapi negara yang besar itu, negara yang paling tahu cara terima kasih. Di tengah bencana, cukup satu kalimat aja lah yang keluar dari Bapak. Terima kasih, bantuan ini sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Jangan apa-apa itu nilai dari duit jangan. Ada hal yang nggak bisa dibeli pakai duit, yaitu sebuah empati. Dan orang Malaysia udah membuktikan loh Pak, mereka berempati pada kita. Karena jika semua apa-apa dinilai dari duit, itu empati, itu bakal dianggap nggak seberapa. Tapi harus Bapak tahu, yang sebenarnya hilang itu bukan angkanya, tapi nilai kemanusiaan kita sendiri. Di sini saya akan memberikan sedikit tambahan salah satu informasi yang cukup menarik, yang sangat berguna teruntuk dari Malaysia. Mohon tengoklah, mohon dengarkan informasi ini, sebab pemimpin kita Prabowo Subianto sudah mulai mengizinkan makanan ataupun bantuan-bantuan dari luar negara tanpa ada cukai ya untuk Indonesia. Dan semoga ini boleh berjalan dengan lancar dan semakin banyak bantuan-bantuan dari luar negara, sebab ketika kita tengok memang amat merasa kasihan ya, tengok warga-warga kita yang kehidupannya di sana, sampai apabila ada helikopter lalu aja dia orang sangat berharap itu membawa bantuan. Dan barusan kurang tengok video-video itu, bantuan-bantuan itu dari Malaysia. Begitu besarnya kepedulian Malaysia terhadap kita. Kalau kita tetap merendahkan, menertawakan, dan meremehkan bantuan dari luar negara dan juga meremehkan negara Malaysia, mau taruh di mana muka ini, geng? Orang Malaysia beri bantuan ke Indonesia itu bukan cari muka, tapi memang sifat orang Malaysia suka berdema kepada siapapun, kepada negara manapun, asalkan benar-benar memerlukan bantuan. Relawan-relawan Malaysia terjun ke lapangan, bertindak tegas untuk membantu musibah. Apabila orang mempunyai pandangan yang berbeza ataupun mempunyai pengalaman yang bagus, boleh ditulis di kolom komentar, nanti kita boleh diskusikan bersama-sama di video yang berikutnya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.